Waktu itu tuh kita periksa ke dokter dan pas ngecek gitu tiba-tiba mama dinyatakan ada benjolan. Ternyata itu dinyatakan dokter BIRATS 5 yang artinya dicurigakan sangat ganas. Lalu harus dioperasi segera tanggal 8 September sedangkan mama ulang tahun 4 September. Kemoterapi itu adalah obat nuklir yang sangat berbahaya lah pokoknya. Ya, buat satu kali suntikan atau satu infusi itu tuh harganya sekitar 18 juta. Good day sahabat rock and roll, selamat pagi. Senang banget hari ini di Ibu Baru Tahu, Ibu Cantik Rock and Roll ditemani sama wanita cantik. Kita seumuran kayaknya ya. Oh, ya? Enggak ya? Keisha, halo Keisha, apa kabar? Baik. Nah, ini Ibu Cantik Rock and Roll tuh aku punya segmen namanya Ibu Baru Tahu. Ibu Baru Tahu itu menceritakan cerita atau sharing ya tentang bagaimana kita memberikan motivasi, cerita-cerita seru, bagaimana survive dari keadaan terpuruk atau apapun yang bisa membantu kita untuk bangkit kembali, kayak gitu. Nah, Keisha adalah seorang anak ya, kalau aku nggak salah nih, harusnya bener ya, karena aku kepoin TikTok ini ya. Seorang anak yang full support orang tuanya, terutama ibunya, ketika mendapatkan atau divonis kanker payudara, betul ya? Betul. Nanti kita mau bahas sama Keisha seperti apa, bagaimana ceritanya yang mengharukan itu. Tapi sebelumnya mari kita lihat yang rock and roll berikut ini. Keisha, aku penasaran loh. Kalau aku lihat di konten-konten orang lain ya, maka tadi ketemu kamu pertama kali aku tanya, Keisha kamu anak keberapa? Iya. Ya kan, kamu jawab anak keberapa Keisha? Aku anak kedua. Anak kedua, Iya. aku anak pertama. Oke, Iya, wow. tapi kamu anak kedua perempuan. Yes. Iya, anak Kakak aku kedua laki-laki, adik aku perempuan. Iya, kakak kamu umur berapa? 26 tahun. 26 tahun. Kamu? 25. Oh, beda sedikit ya. Ya, Saya beda sedikit 26. Keisha ya. Keisha itu ramah banget ternyata, itu makanya banyak disayang juga nih kayaknya nih. Keis, cerita tentang mama dong. Awal-awalnya bagaimana ceritanya tahu kalau mama divonis kanker payudara. Mungkin ada cerita yang harus aku pelajari, harus aku cari tahu juga. Mungkin sahabat rock and roll juga pengen tahu detailsnya. Awalnya sakitnya apa gitu, bagaimana bisa tahu? Sebenarnya kejadiannya cepet banget ya. Waktu itu tuh kita periksa ke dokter dan pas ngecek gitu tiba-tiba mama dinyatakan ada benjolan yang memang mengarah ke kanker payudara. Lalu pas kita udah USG dan kita cek semuanya, ternyata itu dinyatakan dokter BIRATS 5 yang artinya BIRATS 5 yang artinya dicurigakan sangat ganas. Iya, sangat ganas ya. Iya. Stadiumnya, levelnya Ada 6 kan, BIRATS 6, iya. ada 6 BIRATS, nah dia udah BIRATS 5 dan kayak pas tahu tuh Kaget dong. kaget banget sih dan tapi memang melihat perjalanan aku mendapatkan kesempatan untuk mendampingi mama dari awal. Jadi nemenin mama ke dokter, terus ngecek segala hal dan ternyata itu aku bisa melihat perjalanan mama yang divonis dokter. Ternyata benar pas kita tanya ke dokter onkologi, mama itu udah BIRATS 5 dan harus segera dioperasi. Jadi kita tahu itu
eh, pada saat mama ulang tahun, Pas ulang tahun. ya tanggal 1 September itu aku dokternya vonis bahwa mama kanker payudara, lalu harus dioperasi segera tanggal 8 September, sedangkan mama ulang tahun 4 September. Jadi Oh my kayak God, di cepet tengah-tengah, banget. ya. Iya. Kata dokter, kamu ulang tahun dulu. Ulang Iya. tahun dulu. Iya. Tapi pada saat mama divonis sama dokter dan harus diangkat payudaranya, satu hal yang aku lihat, mama tuh dengan percaya diri dan sukacita bahwa angkat aja dok semuanya, nggak ada masalah gitu dia bilang. Dan aku melihat bahwa mama tuh kayaknya menjalani dengan sukacita dan dia percaya, dia bilang ke aku bahwa ke kita anak-anak bahwa ini mama mau jalankan ini dan perjalanan ini adalah perjalanan sukacita buat mama dan ayo kita jalan sama-sama. Jadi melihat mama dengan begitu percaya diri. Dan aku percaya itu juga ada pertolongan Roh Kudus di dalam diri dia yang sangat damai sih aku lihat ya, nggak bimbang atau ragu atau perjalanan ini jadi kayak aduh gimana. Jadinya dokternya pada saat melihat mama juga pede Tenang. gitu, jadi dokter kayak oke, this is the right thing to do. Kamu nextnya mesti ini, nextnya mesti ini. Jadi dokternya juga enak ngasih taunya gitu. Iya. Tunggu Jadi dulu nih. Sebelum kita bahas tindakan, kalau ngomongin kanker payudara, kan pasti ada gejala-gejala nggak? Misalnya yang mama bilang ke kamu atau kamu mungkin lihat sendiri dari mama, demam atau apa gitu, sempat ada nggak? Sebetulnya akhir-akhir beberapa tahun itu mama tuh suka cepet kecapean sih. Kalau capek Gampang tuh kecapean? gampang kecapean, terus abis itu capeknya tuh yang mau tidur yang kayak aduh capek banget. Terus tidur kayak abis ngapain gitu. Habis itu suka aku minta tolong kerokin belakangnya mama. Ternyata itu salah satu tanda-tandanya juga. Oh oke. Jadi dia suka sakit sampai belakang bagian belakangnya punggungnya dia itu. Terus kayak ternyata itu kata dokter ya itu salah Gejalanya. satunya gejalanya. Tapi mama adalah wanita pekerja atau ibu rumah tangga? Dia event organizer. Event organizer. Yes, Kayak dia suka saya dong. Wah senior nih. Oh mama IO. Iya, dulu Pasti aktif banget ya. Aktif banget ya. Memang pola hidup salah satu ininya ya, pemicunya. Bagaimana dulu mama tidurnya kebalik, terus tidurnya bisa berhari-hari nggak tidur gitu, kayak 3 hari karena ngejagain loading. Itu anak IO. Production segala hal dia mesti cek, terus bikin rundown lagi, terus pindah keluar kota kemana-mana deh. Aktif banget jadi ya. Aktif banget, jadi penuh banget pola hidupnya dan setiap hari kan terbalik ataupun nanti nggak konsisten gitu kayak hari ini. Makannya nggak konsisten, tidurnya nggak konsisten. Ya. By the way, mama umurnya berapa ya? Tahun ini 50 tahun. Masih muda ya, masih muda ya. Cuma mungkin karena kerjaannya aktif, terus tadi pola hidup ya, pola hidup. Akhirnya baru sadar di saat September itu. Iya, baru September. Oke. Gimana tuh? Tadi aku ngebayangin ya, kalau kata dokter langsung stadium 5 ya. Kalau stadiumnya dia dinyatakan stadium 1. Masih 1. awal sebetulnya. Stadium 1. Iya, jadi tapi level BRADS-nya 5. Iya. Oke. Di USG-nya. Pada saat dikeluarkan kan baru tahu stadiumnya tuh berapa ketika udah diangkat. Jadi biar bisa lihat itu. Terus bener sepasrah itu, sesukacita itukah mama ketika tahu, maksudnya ya divonis ya gimana sih, kita perempuan kan pasti drama-drama tuh, nangis gitu. Ini enggak? Ya mungkin dia nangis di luar pengetahuan aku ya sebagai anak ya. Tapi satu hal yang aku lihat bagaimana mama tuh sangat kuat ya, sangat kuat, and she's a fighter gitu. Dan aku lihat ketika kita sebagai anak-anak melihat ibu kita kuat, kita ngejalaninnya tuh jadi kayak oke, let's go, let's do this gitu. Jadi enggak, kalau kita lihat ibu kita ragu, sedih, aduh aku sakit, aku gimana, kita juga jadi anak kayak aduh mesti gimana ya gitu. Jadi melihat mama juga yang berusaha sembuh, juga dia lawan supaya jangan sampai penyakit ini mengontrol hidup dia. Jadi dia merasa bahwa enggak, aku mesti lebih kuat dari penyakit ini karena kita punya kepercayaan bahwa Tuhan lebih besar dari apapun yang kita hadapi sekarang. Jadi jangan sampai
satu situasi ini membuat kita jadi tidak menjalankan rencana Dia dalam hidup kita, rencana Tuhan dalam hidup kita. Jadi ya. Luar biasa. Dan kamu belajar banyak banget ya dari mama ya? Banyak banget. Ya. Banyak banget aku belajar dan memang aku mendampingi mama tahun ini tuh udah 10 bulan nih jadinya. Jadi kayak ya kalau dari ceritaku sendiri nih, aku I'm a workaholic, jadi aku suka banget kerja. And then last year aku keluar pekerjaan karena I want to focus on my study karena aku udah semester akhir nih mau kuliah, mau lulus. And then another 2 weeks ternyata mamaku divonis kanker payudara. Jadi aku bisa lihat bahwa Tuhan tuh rencanain hidup aku tuh kayak wow God, aku bener-bener Tuhan tepat banget waktunya. Jadi ketika aku lagi nggak kerja, aku bisa full juga jaga mama dan kebetulan di rumah nggak ada pembantu, jadi kita semua Kamu nggak ada pembantu? Urus sendiri ya. Kamu sendiri? Mama sama mama? Jadi urus makan, urus cuci baju, beresin rumah, semuanya kita sendiri. Jadi ya itu yang kita udah dididik juga dari dulu. Jadi bukan suatu hal yang baru juga. Kita memang dari dulu sendiri. Udah selalu bisa urus sendiri. Jadi bondingnya makin kuat sama mama ya ketika kamu fokus sama semester kamu, maksudnya kuliah kamu, terus juga urusin mama gitu. Oh, tapi aku ngerasain kalau jadi anak perempuan ya, ini sabar kalau cuma sharing. Ada momennya nggak sih ketika tahu gitu nemuin mama nangis, terus kamu yang hugging, yang nangis bareng gitu, yang walaupun isinya motivasi, yuk bareng ya Ma, kita jalanin, kita hadepin bareng. Pernah kayak gitu nggak sih yang ada momen yang seperti itu? Gimana ya, kayaknya kalau momen sekarang ini cepet banget waktu. Kayak kita tuh putusan tuh cepet banget, kayak mesti ambil ini, mesti ini. Jadi ada momen-momen kita justru malah kepisah gara-gara aku ngurusin surat-surat, mama di rumah sakit, di kamar gitu. Jadi mungkin kalau momen itu nggak kita bahas secara ini ya, tapi kita tahu bahwa I'll be there for you and you be there for me juga. Iya. Tipenya karena waktunya harus cepet diangkat, jadi fokus dengan apa yang harus dilakukan. Itu. Bukan memikirkan why. Ya kayak kita nggak sempet mikir why gitu. Pikirin oke, harus sembuh nih gitu. Sahabat rock and roll yang bikin bikin aku merasa nyes banget ya ketika kamu memutuskan untuk rambut kamu digundulin ya, dipotong karena mama juga harus ya. Itu cerita dong, kenapa? Itu mungkin aku boleh tanya why? Kenapa kamu melakukan hal itu? Apa tujuannya? Aku balik lagi, aku mendapatkan privilege, yaitu menjaga mama dari awal sampai akhir ketika mama kemoterapi. Jadi kan setelah mama ditindak itu aku mesti jaga sendiri doang, nggak bisa ada orang lain. Ya kan lagi COVID kan. Itu dia. Jadi aku ngurusin mama. Jadi aku benar-benar lihat mama keluar dari ruang operasi itu kesakitan gimana. Terus mesti melihat mama setelah kesakitan itu, mama tetap mesti jalanin kemoterapi. Ternyata kata dokter disarankan untuk jalanin kemoterapi. Kemoterapi itu adalah obat nuklir yang sangat berbahaya lah pokoknya buat tubuh kita yang sehat ini juga. Kayak radiasinya sangat tinggi juga kalau kita ada di sekitar. Dan suster kalau kasih kemoterapi itu ke dalam tubuh mama, itu dia pakai goggles, terus pakai masker 2, terus pakai kayak face shield gitu, terus pakai sarung tangan. Terus kayak aku ngebayangin ini obat bakal masuk ke dalam dalam tubuh mama aku. Yang kemarin dok nggak cukup ya diangkat payudaranya, kayak sekarang tetap mesti jalanin kemoterapi. Jadi karena decision yang kemarin udah kita putuskan, terus mama juga oke, jadi ya ngelihat perjalanan mama mesti kayak gitu, terus aku lihat bagaimana rambut mama tuh rontok satu persatu karena hari itu pada saat mau kita potong rambut mama itu, mama habis dioperasi pasang kemoport. Ada itu alat di mana dia mesti pakai ketika kemoterapi karena 2 tangannya ini udah golden hands, nggak bisa ambil darah atau taruh infus tuh udah nggak bisa. Jadi saking udah ininya ya, udah bengkak. Nanti takut bengkak. Karena udah diangkatkan ini bagian uratnya gitu lah. Lalu sarafnya.
Lalu kemoport itu dipasang di dadanya mama. Dan selama operasi itu pas udah selesai ruang operasi tuh, rambutnya tuh rontok terus, kayak banyak banget yang jatuh di ruang operasi, di ruangan kamar kita. Terus ya udah, akhirnya kita pulang, mama tuh udah telepon ke adik aku Alita, "Dek, tolong ya potongin rambut mama nih, mama udah gatal banget, nggak bisa," gitu. Ya, pada saat itu kita pas sampai rumah udah, mana di rumah juga lagi hujan, mana banjir, jadi kayak hektik banget lah kondisi saat itu. Jadi mama kita tetap papa minta digundulin sama Alita, yang adik aku yang gundulin. Terus pas ngeliat proses itu tuh, pas lihat mama dipotong rambutnya, aku kayak ke flashback aja langsung sama apa yang terjadi kemarin. Terus aku mesti lihat mama pulang dari dari rumah sakit, ada 2 kantong darah kotor, terus aku mesti buangin darah kotornya itu. Jadi kayak that's too much banget. Dan itu tuh selama 1 bulan ya terjadi. Jadi mungkin pas aku melihat itu, aku satu hal yang aku langsung nggak mikir, aku langsung spontan aja, aku langsung gundulin. Dan kayak aku bilang, "Mom, we're doing this together ya, Mom," gitu. Jadi kayak ya kamu buat bagian diri kamu sendiri juga. Terus mama ngomong apa? Adik kamu ngomong apa? Dia kaget banget sih, kaget banget. Dia langsung kayak gak berkata-kata lagi, kayak mama bilang kayak, "Nggak usah deh, kamu punya rambut bagus banget, gak usah." Sambil nangis. Terus kayak aku juga nangis. Iya pasti. Jadi kayak there's so much, banyak banget emosi yang keluar lah. Tapi dari perjalanan ini juga aku belajar banyak soal mengenal emosi aku sendiri, kayak tiba-tiba marah, sedih, atau happy banget. Tapi itu happy banget di tengah-tengah kesulitan ini tuh kayak beda ya rasanya. Perjalanannya aku bisa belajar bahwa jawaban itu ada di tengah-tengah, pengharapan itu ada di tengah-tengah jalan buntu ketika kita nggak tahu mesti gimana. Dan aku belajar juga sukacita yang sangat nggak pernah bisa aku dapetin di dunia ini atau dunia kerja aku dulu. Ketika masa sulit tuh rasanya tuh kayak datang gitu, dan rasanya tuh sukacita itu rasanya melimpahi atau sangat berlimpah dalam hidup aku. Dan aku rasa Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup aku sekarang, aku nggak akan mau tuker sama hal lain gitu. Jadi perjalanan yang Tuhan izinkan dalam hidup aku terjadi dan mama engkau pakai untuk jalani ini, itu suatu hal perjalanan yang nggak akan aku mau ganti gitu. Jadi segala keputusan yang kemarin yang aku udah putuskan itu membuahkan suatu hal yang aku nggak pernah dapetin. Kalau ngomongin orang tua ya, ketika kamu ayo Mom, let's do it together gitu. Pasti kan pasti mama juga kayak thank you. Pasti mama juga kayak, ngapain deh gitu, nggak usah gitu. Terus kamu kan masih muda juga gitu, terus nggak usah kayak gitu gitu. Tapi ketika selesai kamu melakukan itu, apa yang dirasakan sama kamu ketika udah nih aku mau bareng-bareng sama mama, aku akan support mama. Begitu juga sama adik kamu ya gitu. Aku belajar, dan ya setelah perjalanan panjang ya, jadi ini keputusan sudah dipikirkan matang-matang. Karena ada juga perasaan ketika di tengah-tengah jagain mama, kan ada up and down-nya ya. Pasti ya. namanya orang sakit, ya kan ya. Ada up and down-nya, dan kita kan ada di rumah terus dan segala hal. Itu mengajarkan aku bahwa ternyata cinta itu atau kasih itu bukan satu hal yang selalu happy atau suatu hal yang senang-senang, happy terus ya, senang-senang terus. Ternyata it's deeper than that gitu kan. Justru ketika di masa sulit atau di masa penuh tantangan ini, cinta itu atau kasih itu tuh dipertanyakan, kayak apakah kamu akan tetap mencintai aku ketika aku saat seperti ini gitu. Dan itu aku juga mempertanyakan diri aku sendiri bahwa aku pikir aku ada di dalam keluarga ini,
aku lahir dari ibu aku, itu bukan aku yang pilih, tapi Tuhan udah menyediakan ini. Jadi aku nggak bisa pilih mamaku, nggak bisa pilih keluarga aku seperti apa. Jadi aku punya hidup satu kali, dan Tuhan percayakan aku ada di tengah-tengah ini, dan aku pengen hidup live to the fullest gitu. Jadi aku mau kasih total. Jadi ini yang aku bisa kerjakan. Aku pengen give it the best. Jadi I always trying to be the best version of myself. Dan aku percaya mereka ini orang-orang yang Tuhan pilih ada di sekitar aku untuk mengeluarkan apa yang ada di diri aku yang paling terbaik. Jadi ya aku belajar tentang true love sih di sini. Bahagianya beda ya. Ketika bahagia, let's say apa ya, success, let's say you got more money, and then bahagia ketika kita melalui masa susah, sedih, struggle together, and you can pass it together. Kayaknya haru gitu ya. Itu yang kamu rasakan ya. Ya jadi rasanya kayak teamwork lah, kita ada goal. Mungkin kalau di kantor kita punya target kan dan segala hal. Materi itu. Tapi sekarang kayak ngerasanya kita bareng-bareng, dan itu kayaknya happy banget ya, dimana ketika mama divonis saat itu, mama tuh pas pulang dari rumah sakit tuh langsung atur barisan gitu, kayak anak-anak, this is what going to be happen nih di depan saya. Orang tua ya, ya ampun. Jadi dia orang tua kita walaupun dia keadaan sakit, she try to manage everything by herself gitu kan ya. Tapi itu jadinya justru membantu dia untuk jadi kayak meredam stresnya dia, atau supaya apa yang di pikiran dia tuh keluar gitu. Ya. Tapi kayak gini ngerasanya, oh my god nih mak gue luar biasa banget sih. Makanya. Udah anak IO banget ya. Anak IO banget. Si manage everything ya. Langsung mapping anaknya di sini. Itu dia. Terus jadi ya kakak bagian urus transportasi sama urusin mama kalau malam, karena kan dia kerja, jadi malamnya kalau mama ada apa-apa dia yang standby. Keke bagian urusan rumah sakit, financial, semuanya aku yang ngurus, jadi aku yang manage. Nah kalau Alita dia urusan di rumah, karena waktu itu dia masih sekolah, jadi dia online school di rumah. Jadi dia urus rumah, jadi kalau rumah tuh mesti rapi, kayak nyapu, ngepel, beresin baju, beresin piring, segala hal tuh dia tanggung jawab. Jadi semuanya udah ada bagiannya masing-masing. Itu salam sama mama ya. Mama tuh berhasil memanage perusahaan bersama timnya dan berhasil membesarkan anak-anaknya dengan baik. Iya itu luar biasa loh, karena nggak semua orang bisa berhasil luar dalam maksudnya ke keluarga ya. Sahabat Rock and Roll, video ini jangan lupa ya di like, comment, share, and subscribe. Guys, kamu punya pacar nggak? Soalnya nanya personal nih. Kamu punya pacar? Nggak punya. Jadi bener-bener waktu kamu dedicated to mama untuk ini semua. Iya, emang dari dulu sih nggak punya pacar, bukan sekarang doang. Ya, maksudnya momennya itu merendah banget, cantik gini loh dia tuh. Memang mau memfokuskan buat mama dulu gitu ya. Kan nggak semua orang nggak punya pacar bukan berarti nggak laku ya. Memang nggak mau nyari kan. Dia hobinya sepedahan sama kayak aku. Yang aku kepoin lagi, case ketika mama survive, let's say survive, bahasanya operasinya berhasil ya, alhamdulillah. Terus juga kemo ya. Sekarang sudah masuk bulan ke-10. Iya. Sekarang mama masih kemo? Mama masih namanya targeted kemo. Jadi ada tipe kanker yang mama hadapi sekarang. Itu mesti obat sendiri. Dan namanya Herceptin. Nah, dia HER2 positif 3, jadi dia mesti pakai obat ini gitu. Dan obat itu tidak ditanggung BPJS, dan jadi makanya kemarin kita sempat adakan galang dana di Kita Bisa. Galang dana juga ya buat, karena lumayan mahal kan obatnya? Iya, satu kali suntikan atau satu infusi itu tuh harganya sekitar 18 juta. 18 sampai 20 Dalam juta. berapa bulan harus suntik? Mesti 18 kali. 18 kali. Sekarang udah masuk bulan ke berapa?
Udah 9 kali sekarang. 9 kali. Galang dananya masih berlangsung? Udah selesai. Udah selesai. Oh, oke. Terus kalau ngomongin tadi treatmentnya, selain tadi suntikan, obat, ada lagi nggak yang dijalanin sama mama? Mungkin sahabat dokter mau tahu juga. Dari makanan mungkin? Makanan yang pasti sih 4P yang mama hindari. 4P itu pengawet, perasa, pemanis, pengembang. Oke, bukannya nggak boleh hewani juga? Hewani boleh tapi jangan berlebih. Oh, gitu. Hewani boleh tapi nggak boleh berlebih. Yeah. Tapi mama nggak langsung switch jadi veggie juga? Enggak. Karena sebetulnya karena kita kan di bom ya. Mama tuh kan mau di bom nih badannya ya. Di kemoterapi gitu kan. Di bom? Iya. Radiasi tinggi dan segala hal, semua sel baik, sel jahat semuanya dihajar sama dia kan. Jadi dia butuh imun yang tinggi atau senjata yang tinggi untuk lawan balik, untuk dia fight back gitu. Kalau dia nggak ada tenaga, makannya cuma sayur-sayuran, biasanya makan daging atau makan ayam, jadinya dia terlalu lemas, jadinya leukosit sama trombositnya malah turun, malah nggak bisa jalanin. Takut malah tidak kuat ya, kayak gitu ya. Ya benar juga sih ya. Oh, memang harus dilawan ya gitu. Selain itu, mama banyak ini nggak sih kayak misalnya ya denger musik atau ikut counseling atau apa bareng sama komunitas survival kan banyak tuh. Mama banyak tuh seperti itu nggak buat memantapkan atau menstabilkan emosi gitu loh. Justru itu sih memang selama mama di Vonis Kanker Payudara ini, justru dia join Love Pink Indonesia itu. Love you know that. Ya itu benar-benar support, one of the komunitas yang sangat suportif sih, karena mereka monitor kita juga terus. Aku sebagai pendamping juga dimonitor ditanya. Iya, jadi kayak mereka assist kamu ya. Iya, karena kita nggak tahu what happened with my mom kan. Iya, benar-benar. Apa nih yang terjadi? Tapi mereka sangat support. Jadi memang komunitas itu bikin mama jadi semangat kan, karena banyak informasi yang dokter nggak kasih tahu, kita tahu dari komunitas itu. Iya, karena they have experience, right? Iya, mereka pasiennya langsung gitu. They have experience, terus dia juga tahu secara emosi apa yang pendamping harus lakukan. Iya, kan? Aku soalnya punya sahabat, nih Mbak Ayu nih salah satu survival, dia juga komunitasnya sama kayak kamu tuh. Ikut komunitas Love In juga, dia benar-benar cerita ke aku bahwa komunitas itu membantu dia untuk tegar. Face of the problem gitu kan, harus maintain makanan juga segala macem ya. Sekarang kondisi mama terakhir bagaimana? Oke kok, good. Tapi memang ada efek samping yang didapatkan ketika menggunakan obat Herceptin ini, kayak seperti pengentalan darah, terus jantung mesti selalu dicek, terus paru-paru, tapi puji Tuhan semuanya nggak ada masalah. Memang ya aku lihatnya gini ya, dari segala hal yang terjadi selama beberapa bulan terakhir ini, banyak banget mujizat-mujizat yang terjadi. Jadi ketika lihat ada efek samping mama, kayak tiba-tiba tangannya agak bengkak, terus mungkin badan mama kurang seperti yang sebelumnya. Dibandingkan sama hal yang disyukuri, yang udah terjadi kemarin, banyak banget yang bisa kita syukuri gitu. Jadi udah kita fokus aja sama apa yang sudah terjadi kemarin yang Tuhan tolong gitu. Sekarang mama ada efek samping ini dan pasti Tuhan juga tolong. Iya. Jadi maksudnya Casey adalah dalam hal situasi ini kita harus yakin sama Tuhan dan mensyukuri hasil dari proses yang sudah kamu jalanin ya. Daripada kamu harus bersedih, memikirkan kok dampaknya gini sih, kok efeknya gini sih, kok mama aku jadi begini sih, kamu nggak pikirin itu ya. Itu sahabat sangatlah berjiwa besar ya buat kamu dan keluarga, bahwa mau menghadapi ini untuk tetap bisa fokus untuk sembuh seperti itu ya. Dan rencananya tuh sampai kapan mama kemo? Untuk menjalani Herceptin ini sampai Januari 2023. 2023. Berat badan mama sekarang bagaimana? Puji Tuhan stabil sih. Stabil ya? Karena ya
mesti jaga makan juga kan, nggak bisa terlalu nanti tiba-tiba gemuk dan segala hal. Dosisnya nambah lagi, nanti nambah lagi juga. Nambah lagi, iya. Tapi sahabat rock and roll yang perlu kita ketahui juga ya, ini udah memang dari ilmu kedokteran ya, bahwa salah satu faktor cancer itu juga faktor gen juga ya. Iya. Kebetulan siapa yang kena? Nenek. Om aku juga kena. Om aku kamu Tapi kena. memang sekarang tuh nggak 100% juga, 100% dari karena juga ya? gen juga enggak. Terus oke. karena ada yang pola makannya bagus banget, tapi habis itu kena juga. Kena juga. Jadi ya mesti kontrol stres juga sih, itu penting. Kontrol Jaga stres. stresnya, terus pola hidup yang baik ya. Sisanya apa yang pun yang terjadi, kalau memang terjadi dalam hidup kita, ya pasti Tuhan ada rencana, ada makna lah dari perjalanan yang diizinkan sama Tuhan ini. Oke. Tapi guys, karena Oma kena, Ya. Mama kena, kamu kan berdua ada Iya, adik ada juga adik perempuan juga, ya. Bagaimana tuh case kamu menghadapi hidup kamu sama adik kamu ke selanjutnya? Maksudnya udah punya riwayat family nih gitu. Kamu menerapkan hal-hal apa nggak sih itu untuk biar semoga nggak kena gitu? Sekarang sih pola hidupnya jadi keganti ya, mesti jaga makan juga kita, nggak, karena kebetulan mama kan juga mesti jaga makan, jadi kita nggak bisa makan intinya pengawet Mengikuti. kayak Indomie gitu kita makan atau apa depan dia, jadi kita juga jaga makan kita, karena kan satu nggak boleh makan, nontonnya nggak boleh makan daging banyak-banyak, ya kita juga jangan makan daging makanya depan dia gitu. Terus juga minum jus tiap hari itu penting sih. Pokoknya pas sehat 5 sempurna tuh ternyata harus kita tuh. Ternyata harus ya, itu ternyata bukannya slogan biasa. Bukan pada saat mama sakit harusnya. Iya, Sebelum mama sakit kita harusnya udah 4P itu nggak boleh dimakan. Makan sahabat rock and roll itu kuncian dari Keisha tuh, bahwa ternyata makan sehat. Ya. Terus tadi 4P yang tadi disebutkan juga kalau bisa kita hindarin ya. Pola hidup, stres coba dikurangin. Ini Sama kayaknya- olahraga penting ya. Ini kayak buat gue nih, low stress, olahraga, ya kayak kita sepeda-sepeda cantik ya. Tapi ternyata olahraga kata dokter bukan nyapu-nyapu ngepel-ngepel itu nggak olahraga ya. Beresin rumah itu enggak, itu bukan olahraga. Ternyata bukan ya itu ya? Olahraga tuh yang kayak 20-30 menit tuh bener-bener keringatan, iya konsisten itu ya. terus. Kayak kamu walaupun aku nggak bisa, nggak kuat sepedahan, nggak kuat nih aku lari, ya jogging jalan cepet aja, keliling komplek, Itu kayak penting gitu ya. ternyata. Itu pola yang bisa kita ikutin. Itu mesti 1 minggu 5 kali ya. 5 kali itu ini dia lihat badannya juga bagus ya guys. Guys ini terakhir nih guys, mungkin di channel ini, di kontennya Bu Cantik Rock and Roll, ada yang mau kamu sampaikan ke mama? Anggap aja kamera ini mama, coba dong apa yang mau kamu sampaikan ke mama untuk ya I don't know ya, apa yang kamu rasakan saat ini untuk mama, coba dong boleh. Terima kasih sudah menjaga aku dari aku kecil sampai sekarang, dan izinkan aku untuk sekarang ganti yang jagain mama. Mama sehat terus, kita berjuang bareng-bareng, dan terus berharap sama Tuhan Yesus bahwa pasti ada rencana Dia yang besar dalam hidup kita. Jangan menyerah ya Mam, kita semangat. Dan terima kasih juga sudah mengajarkan aku tentang kasih itu, bagaimana kasih itu penuh dengan pengorbanan, penuh dengan arti sih Mam. Dan dari Mama aku bisa melihat kasih itu, bagaimana Mama menjaga kita pada saat dari kecil, Mama berjuang buat kita, dan sekarang aku udah besar, kita berjuang bersama-sama ya Mam. I love you Mam. Tante luar biasa, punya anak yang berbakti ya. Aku jadi berkaca sama Keisha teman-teman, bahwa untuk membahagiakan orang tua adalah yang utama ya. Semoga kamu tegar terus ya, dan untuk Tante selamat sudah mendidik anak yang luar biasa. Semoga video ini bermakna, bermanfaat. Kita harus sayang orang tua, siapapun. Nggak harus mikirin kenapa tadi ya, kita harus mikirin bagaimana harus melewati ini dengan sukses, dengan berhasil,
dan punya goals ending bahagia. Itu ya Kes ya. Gak usah mikirin mama gini sih, mama gini. Nggak boleh. Jadi ayo kita harus lewatin ini bersama. Semoga bermanfaat, Keisha, semangat terus. Thank you. Semuanya, mari kita membahagiakan orang tua kita. Sampai ketemu lagi di konten Ibu Baru Tahu selanjutnya, oke? Bye.